Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman menjadi sorotan setelah ditangkap tim Divisi Propam Mabes Polri pada Kamis 20 Februari 2025 lalu usai diduga mencabuli anak di bawah umur. Selain itu, dari hasil pemeriksaan, AKBP Fajar juga terbukti positif menggunakan narkoba. Namun hingga berita ini diturunkan, Kapolres Fajar masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kepolisian sedang kena musibah lagi karena ada anggotanya yang melaksanakan perbuatan kriminal yang sangat tinggi, sangat keterlaluan. Itu mencabuli bocah. Kemudian dari berita yang saya baca juga itu menyebarkan video pornonya, kemudian menggunakan obat-obatan terlarang. Nah, ini pukulan ya bagi kepolisian begitu. Jadi saya ini merasakan bagaimana kalau ada ustadz, kemudian ustadz ini diberitakan begini dan begitu ya di dalam media. Ini kan meskipun ya mau nggak mau kita juga kan diustadkan sama orang, itu ada perasaan malu lah. Nah, saya melihat ini ketidakpercayaan kepada institusi kepolisian ini semakin sini memang semakin membesar ketidakpercayaannya itu. Ya karena kita lihat ini selalu ada kasus yang mana seharusnya polisi ini ada di dalam garda terdepan untuk memerangi kriminalitas, tetapi sebagian dari mereka malah menjadi garda terdepan di dalam melanggar aturan begitu. Nah, ini ironis ya. Nah, cuman tetap mau tidak mau, saya ini sebagai orang yang memiliki anak perempuan pun ya keder juga ya. Maksudnya ngeri juga kalau sudah seperti ini. Jadi kepada siapa kita itu harus mengandungkan kepercayaan dalam pengertian secara institusi ya, bukan secara tauhid. Nah, cuman ada cumannya juga nih. Saya melihat ketidakpercayaan kepada institusi Polri ini karena berita yang terus-terusan di blow up. Ya, kalau saya melihat ya, orang ini misalkan namanya siapa, Fajar kalau nggak salah namanya itu, si Kapolsek Ngada ini. Itu kan sebetulnya ada orang namanya Fajar yang mana dia itu punya kelakuan demikian dan demikian. Dia pakai obat, kemudian dia itu mencabuli anak kecil. Yang which happens to be begitu, yang kebetulan dia adalah seorang polisi. Nah, memang kita bisa berdebat di situ ya, kalau misalkan dia tidak polisi dia tidak akan berani. Ya mungkin iya, mungkin itu termasuk dari bagian abuse of power. Yang mana pada akhirnya apabila kejadian seperti ini berulang-ulang terus-menerus, berarti ada kesalahan. Yang mana kesalahannya itu mustahil pada polisi sebagai institusi dalam pengertian tanpa orang begitu ya. Jadi kepolisian secara ideal itu sudah ideal. Secara ideal itu, tapi memang karena yang megangnya orang-orang ini akhirnya menjadi tidak ideal karena banyaknya orang-orang seperti ini. Nah, terus kalau misalkan kita menjadi tidak percaya kepada institusi polisinya, yaitu sudah salah alamat sebetulnya. Jadi yang saya lihat ini permasalahan ada pada rekrutmen ya, dan mudah-mudahan diperbaiki. Jadi saya ini pengen ngobrol dulu lah begitu ya, pengalaman saya dengan para polisi. Karena setahu saya polisi-polisi di kampung itu nggak seperti yang dibicarakan di media begitu. Ini orang memang kerja, orang-orang di kampung itu, polisi-polisi di kampung itu. Saya tuh dulu sering ya pengajian ke satu daerah di sana tuh namanya Banjarwangi. Itu polisinya kerja, malah kekurangan personel tuh. Jadi kita ini kalau sudah masuk ke kampung-kampung, banyak sekali polisi itu yang kurang personel. Ada kanit, nggak ada anggota, itu udah biasa ya di polsek-polsek itu. Dan mereka itu memang bekerja
dalam pengertian mereka itu berbaur dengan masyarakat, kemudian pada daerah-daerah tertentu yang rawan konflik, ya mereka itu datang ke kubu ini dan datang ke kubu itu untuk mendamaikan. Ini pun kalau tidak ada polisi bahaya juga begitu. Bahaya juga apalagi di daerah-daerah yang terkenal sama beat itu yang harus syahadat lagi dan lain sebagainya. Itu pun berbahaya juga. Memang di sini ada kemungkinan terjadi abuse of power sebagaimana dilaksanakan oleh yang dibicarakan tadi. Cuman kalau di kampung-kampung enggak kok. Ini polisinya bagus-bagus, baik-baik, kebanyakan begitu ya. Coba lihat kalau berita-berita itu pangkatnya polisinya rata-rata apa, kemudian kejadiannya di mana. Dan itu pun mungkin ya kalau dipresentasikan tidak akan sampai 1%-nya. Jadi ala kulli halin memang susah ya. Di era media seperti ini orang menghukumi itu cepat sekali menghukumi. Ada Habib salah, ya semua Habib disalahin begitu. Polisi salah, semua polisi disalahin. Ustadz salah, semua ustadz disalahin. Padahal yang melaksanakannya itu pun belum tentu dia itu memiliki kualifikasi untuk menjadi orang yang dia sebutkan tadi. Nah makanya saya ini mah dalam pikiran saya ya, mudah-mudahan lah ini mah ngobrol begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang paling masalah di dalam kepolisian ini sebetulnya apa? Rekrutmennya. Sebetulnya itu kalau saya lihat ya dari rekrutmen itu akhlak ya tidak diperhatikan. Yang perhatikan itu kan masalah-masalah fisik ya. Masalah-masalah fisik. Cuman masalah-masalah yang non fisik, perkara-perkara yang psikis itu jarang diperhatikan. Mungkin ya ke depan ini harus ada. Ya karena memang nggak banyak juga, susah juga ya. Tapi mungkin santri itu dia lebih cocok tuh buat jadi polisi itu. Ya santri itu. Jadi nanti harus dilihat dulu kalau misalkan ada orang-orang seperti itu ya untuk memperbaiki kepolisiannya. Karena memang tidak mungkin kita itu hidup tanpa polisi itu, tanpa penegak hukum itu mustahil ya. Ini malah akan jadi barbar. Dalam pengertian mustahil itu bukan mustahil aklan, tapi dia akan menjadi barbar begitu kalau tidak ada polisi. Kalau santri yang jadi polisi itu insya Allah aman. Makanya kalau ada kejadian seperti ini harus dilihat ini latar belakangnya apa begitu si polisi ini, latar belakang pendidikannya apa, kemudian asalnya dari mana, kemudian nanti dijadikan studi sendiri, dijadikan penelitian sendiri sehingga bisa diambil benang merah. Ternyata polisi-polisi yang bermasalah itu ada satu kesamaan misalkan di sini. Nah itu masukkan ke dalam rekrutmen. Saya kira seperti itu. Jadi yang mau saya bicarakan itu ya jangan terlalu pici kita melihat kepolisian. Yaitu kita katakan oknum-oknum lah ya. Karena kalau dijumlahkan pun nggak bakalan 1%. Jangan sampai kita itu melihat semua polisi itu jelek juga. Karena mereka itu benar-benar bekerja kalau di kampung-kampung itu ya. Benar-benar bekerja mereka itu, dan kalau ada berita seperti ini pasti menghendak juga sama hati pasti miris begitu. Dan mudah-mudahan negara kita lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Dan sekian saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.